Saya Anissa Yumartiana dengan NPM 23220111056. Di sini saya akan menjelaskan kronologi kasus korupsi KTP elektronik. Pada awal tahun 2009, Kementerian Dalam Negeri merencanakan anggaran untuk penyelesaian sistem informasi administrasi kependudukan yang mencakup proyek nomor induk KTP dan EKTP atau KTP elektronik. Pemerintah menargetkan penyelesaian proyek EKTP pada tahun 2013 sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki sistem data kependudukan di Indonesia. Proyek EKTP kemudian dimulai dengan lelang pada tahun 2011. Namun, segera muncul indikasi penggelembungan dana dan kasus korupsi terendus setelah postingan dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin. Pada tahun 2019 sampai 2012, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan kerjasama sistematik antara birokrat, wakil rakyat, dan pejabat BUMN serta pengusaha dalam pengadaan EKTP. Akibat korupsi ini, negara mengalami kerugian sekitar 2,3 triliun rupiah. Pada tahun 2014, KPK mengumumkan sejumlah tersangka, termasuk pejabat Kementerian Dalam Negeri dan anggota DPR, seperti Sugiharto, Irman, Andi Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana, dan Setia Novanto. Sidang perdana kasus EKTP digelar pada bulan Maret tahun 2017. Proses peradilan berlanjut dan beberapa terdakwa termasuk Setia Novanto divonis bersalah dengan hukuman penjara. Selain vonis terhadap pejabat dan pengusaha terlibat, muncul perkara baru, yaitu Miriam S. Haryani divonis bersalah karena memberikan keterangan palsu, sementara Markus Nari ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan menghalangi penyidikan dan penuntutan KPK. Kasus EKTP tidak hanya menjadi sorotan karena kasus korupsi dalam skala besar, tetapi juga karena proses hukum yang melibatkan beberapa tokoh politik dan bisnis. Kesaksian, penangkapan, serta putusan pengadilan memberikan gambaran mengenai kompleksnya dan dampak dari salah satu korupsi terbesar di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Ariputra dengan NPM 23220111055. Di sini saya akan membacakan subjek hukum terkait kasus Setnov. Yang pertama ada Irman, yang kedua Sugiharto, 2 Setia Novanto, yang ketiga Anang Sugiando, 5 Markus Nari, 6 Andi Narogong, 7 Made Okta Masagung, 8 Irvanto, 9 Miriam, 10 Freddy Yunaidi, 11 Dr. Bimit Sutarjo. Objek hukumnya itu yang pertama, uang dan aset yang dirampas. Negara Indonesia harus menanggung kerugian sebesar 2,3 triliun. Yang kedua, kartu tanda penduduk elektronik. Objek utama dari kasus ini adalah proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik KTP adalah dokumen identitas resmi bagi penduduk Indonesia. 3. Sistem informasi administrasi kependudukan. 4. Rekening bank. Kelima, barang bukti lain. Selanjutnya adalah sumber hukum. Terdakwa Setnov telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hakim bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dikatakan bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atas suatu korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Rumusan korupsi pada pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 pertama kali termuat dalam pasal 1 ayat 1 huruf B Undang-Undang nomor 3 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata dapat sebelum unsur-unsur merugikan keuangan atau perekonomian negara. Pada Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini harus memenuhi unsur-unsur. 1. Setiap orang. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana. 4.
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Cahya Sucidirman, NPM 2322011054. Kesimpulan dari kasus korupsi EKTP adalah bahwa terdapat sejumlah pejabat dari pihak terkait yang terlibat dalam praktik korupsi terkait proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau yang bisa disebut dengan EKTP di Indonesia. Kasus ini melibatkan berbagai level pemerintahan, termasuk pejabat Kementerian Dalam Negeri, anggota DPR, dan perusahaan terkait. Melalui penyidikan dan penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau bisa disebut dengan KPK, sejumlah tersangka telah diidentifikasikan dan beberapa di antaranya telah divonis bersalah oleh pengadilan, dan keseluruhan kasus negara mengalami kerugian sebesar 2.314 triliun. Kasus korupsi EKTP dapat dikaitkan dengan kejahatan ekonomi makro karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya publik dalam skala besar untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Berbagai aspek kejahatan ekonomi makro yang terkait dengan kasus ini adalah: 1. Kerugian ekonomi besar. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar 2.314 triliun. Jumlah ini merupakan kerugian finansial yang signifikan dan berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi makro. Kedua, korupsi di tingkat pemerintah pusat. Kasus ini melibatkan penjahat tinggi di Kementerian Dalam Negeri dan anggota DPR yang merupakan bagian dari pemerintahan pusat. Korupsi di tingkat ini dapat berdampak besar terhadap kebijakan dan program pemerintah yang berpengaruh secara makro. 3. Pengaruh terhadap proyek strategis. Proyek EKTP merupakan bagian dari sistem informasi administrasi kependudukan yang merupakan proyek strategis untuk memperbaiki sistem data kependudukan di Indonesia. Korupsi dalam proyek ini dapat menghambat pencapaian tujuan strategis ini dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pengaruh terhadap investasi asing. Kasus korupsi dapat menciptakan ketidakpastian di pasar dan menurunkan kepercayaan investor, termasuk investor asing. Hal ini dapat berdampak negatif pada arus modal masuk ke Indonesia. Kelima, penyimpangan dana publik. Kasus ini mencakup penggelembungan dana dalam proses lelang proyek EKTP. Hal ini mencerminkan penyalahgunaan dana publik dan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Keenam, pengaruh terhadap kepercayaan publik. Kasus korupsi seperti ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kepatuhan terhadap pajak dan partisipasi dalam program-program pemerintah. Ketujuh, dampak terhadap perekonomian makro. Korupsi yang melibatkan dana dalam jumlah besar dapat berdampak pada anggaran pemerintah dan fiskalitas negara. Jika dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik malah disalahgunakan, hal ini dapat mengganggu stabilitas perekonomian makro. Dengan demikian, kasus korupsi EKTP dapat dilihat sebagai contoh konkret dari kejahatan ekonomi makro yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian suatu negara. Kasus ini mencerminkan kompleksitas dan dampak negatif dari korupsi dalam sistem pemerintahan. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan pentingnya peran lembaga penegak hukum independen seperti KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan adanya kasus ini diharapkan akan ada upaya lebih lanjut dan pencegahan dan penindaklanjut tindak korupsi di berbagai sektor serta
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek-proyek pemerintah. Demikian kesimpulan yang bisa saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.